Guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue bakal ngebahas soal tim The Buff. Jadi tim The Buff ini cukup meresahkan ya guys. Kita udah capek-capek nge-build, nge-gacha pemain-pemain yang bisa naikin bond, tapi seenakannya di The Buff sama mereka. Gue jujur aja termasuk orang yang kontra sih sama tim The Buff ini, karena nggak seneng gue di The Buff. Terus juga for information guys ya, tapi ini gue juga kurang make sure ya, karena cuma berdasarkan pengalaman di match-match gue doang. Jadi misalkan kita punya stat base pemain itu 1000, terus bond kita 10%, berarti jadi 1100 kan harusnya guys ya. Tapi kalau kita kena debuff 10%, itu bukan berarti bond kita, stat pemain kita balik ke 1000 lagi guys. Tapi dari 1100 itu yang dikurangin 10%, jadi kena 990. Jadi kalau kalian, gue sering ngeliat banget di grup pada bilang kayak bonnya 30%, kena debuff 30%, berarti kayak nggak pakai debuff. Itu menurut gue salah sih guys. Jadi kalau bon kalian 30%, kalian kena 30% debuff, itu kayak lebih dari 30% bon kalian yang hilang, sampai base stat kalian juga bakal berkurang guys. Jadi karena itu gue hari ini bakal ngebahas ke kalian sebagai orang yang kontra sama tim The Buff, gimana sih cara nge-counter. Sama gue juga bakal ngasih lihat ke kalian tim The Buff yang menurut gue paling gila, dan tim yang punya shield yang lumayan bagus, lumayan gede dan GG banget. So kita langsung aja ke tim. Nah ini tim gue yang kemarin. Ini bonnya 35%, tapi shieldnya kecil. Jadi ini kalau kena tim The Buff nih nangis nih guys. Nah ini dia kalau misalkan pakai tim gue yang kemarin ya guys ya. Kalau pakai tim gue yang kemarin diubah kayak gini, itu kita punya bond yang cukup gede juga, 33%, cuma berkurang 2% dari kemarin. Tapi kita punya shield dari si Radunga ini guys, 30%. Nah cuman jeleknya apa? Dia cuma untuk Latin American Club. So si Hino doang guys yang dapat. Jadi waktu kita ngelawan tim The Buff, bener-bener kita ngegunain strategi counter attack guys ya. Jadi biarin aja mereka nyerang, karena rata-rata tim yang The Buff itu bondnya itu juga kecil. Jadi stat mereka nggak terlalu gede, dan pas banget rata-rata mereka itu make striker itu Napoleon Ijo JY ya. Jadi tapi susah juga sih guys. Gue pengen ngomong tadi kalau Zino ini bagus buat ngelawan si Napoleon, tapi si Zino ini juga lawak banget guys. Kadang-kadang suka terbang walaupun statnya gede, dan harusnya itu ngelawan forward itu dapat tambahan 12% lagi. Jadi ya udahlah. Cuman secara overall kayak gini sih gue biasa main rank kalau misalkan di Superstar ketemu sama tim The Buff. Tapi gue juga bakal ngasih lihat ke kalian abis ini tim yang lebih gila lagi The Buff-nya, tapi punya, dan tim juga yang punya shield yang gila juga. Jadi overall kayak gini ya. Kalau ini dimasukin ke gue pakai Radunga dan pakai Hino. Nah gue bakal kasih lihat ke kalian. Nah jadi ini guys, ini gue kemarin dapat inspirasi dari si Theo guys ya, dari posannya Facebooknya Om Theo. Ada dia ketemu tim di rank itu punya debuff 38% dan punya bond 21%, shieldnya 5%. Dan menurut gue ini gila banget sih guys. Mungkin si Archiles sendiri itu bisa kali ngejebolin Genzo, atau si Ramirez bisa kayaknya ngejebolin Genzo, karena benar-benar kena debuff abis 38% ya. Bond gue itu cuma 33%. Itu berarti ngurangin base awal stat Genzo gue udah berapa itu ya. Nah tapi ini kan timnya punya debuff yang gila guys ya. Nah gue bakal kasih lihat. Nah ini tim gue minjem picknya dari Om Randi. Jadi temen seklub gue di Henshin itu si Om Randi. Shoutout juga untuk dia. Jadi gue kasih gambaran sedikit. Om Randi itu tuh gue tuh bingung ya. Kadang-kadang itu gue banyak ngejumpain, nggak cuma di Kapten Tsubasa Dream Team, di game-game lain yang orang itu tuh pakai Sultan Gaming ya. Jadi benar-benar nge-paid terus. Tapi rata-rata mereka itu skillnya itu kurang guys. Jadi benar-benar cuma nge-paid, dapetin semua unit yang mereka pengen. Tapi kalau untuk disuruh nge-rank atau versus battle itu tuh biasa tuh skill mereka tuh biasa aja guys.
Jadi cuman bikin garam doang, bikin ngiler doang sama unit yang mereka dapat dari hasil trade. Tapi beda sama Om Randi ini guys. Om Randi ini gila banget gajahnya, gue liat di setiap banner Dream Ball-nya kayak Dream Ball akun X Dream Ball di atas 2000 terus. Cuman skill mainnya juga ngeri banget guys. Jadi dia sering juga menang di cup turnamen Tsubasa lokal maupun yang internasional guys ya. Nah ini salah satu timnya. Gue bakal kasih lihat, atau gue langsung ke in game-nya aja. Tadi tuh gue ngambil dari dia, gue bakal kasih lihat. Om Randi. Nah ini. Jadi dia bilang dia pensi guys ya, cuman heran gue pensinya ngeluarin duit guys. Nah ini guys ya, jadi kita bakal review sedikit timnya Om Randi. Tim ini guys punya shield 30% tadi gue lihat di kalkulator Tsubasa di tsubasa.im, dan playable banget menurut gue tim ini guys. Jadi gara-gara ada si Taki baru Jelly ini, tim ini tuh jadi sempurna guys ya. 3% dia punya. Nah gue bakal kasih review singkatnya aja. Frank De Boer 3%, Igizaki 3%, Oiran 5%, siapa nih? Sosunko namanya, atau Xiao Junguang. Dia punya 5%, terus si Ed Nilsson berapa persen dia? Dia punya 3%, Taki 3%, Natureza untuk Kevin Metal Phantom, si Roberto dia punya 5%, sama punya debuff 3%. Tsubasa ini tetap mesti wajib ada, no Tsubasa no party. Terus terakhir si Santana 2%. Jadi total kalau nggak salah sih 30% guys ya. Jadi tim ini dia punya bond 30,5% plus lah 30%. Jadi menurut gua inilah akhirnya yang bisa matahin meta debuff guys ya. Jadi kalau lu para player debuff ngelawan tim ini nangis sih menurut gua, karena lu bakal tetap kalah jauh banget statnya sama mereka yang pakai tim ini, apalagi dipakai sama Sultan yang punya boundary break 4. Jadi bener-bener ngeri. Jadi Om Randi ini pakai Kalusias ya. Kalusias sebagai kiper. Jarang sih yang pakai Kalusias karena banyak striker-striker merah yang ngeri ya, tapi mau nggak mau kayaknya pakai Kalusias. Pakai Kalusias dia ada bondnya 3% ya, gede juga Kalusias. Gue baru sadar punya bond 3%. Terus ada safety zone, ada shoot killer, Igizaki dia punya IM, Frank De Boer ini ngerinya tuh ini guys. Oh bukan, sorry, yang ngeri tuh di pasifnya forward atau attacking midfielder killer. Jadi repot banget kalau forward atau AM nge-match up sama dia guys, karena dapat tambahan 15%, itu gede banget. Terus dia juga kayak Rafael, dia ada full power guard up, terus dia punya special skill untuk passing. Jadi kalau kita apes lagi ketemu mesti back match up sama striker musuh, ini masih agak lebih safe ya kalau misalkan pakai Frank De Boer untuk ngepas, karena passingnya dia dapat tambahan momentum 15%. Terus Oiran ini kalau nggak salah give everything. Jadi rata-rata kartu Oiran itu sebenarnya insert master sih guys ya. Cuman Oiran merah ini give everything, dan give everything ini tuh bagus juga guys sama kayak Foul. Cuman kelemahannya adalah ketika staminanya habis, bener-bener bengek dia ya. Terus ini Dream Festival yang banyak orang ngejelekin si show, tapi menurut gue kepake banget. Akhirnya dia FW GK Killer, jadi FW mau nge-match up ke DM dulu buat ngelewatin defender langsung juga bakal ribet kalau ketemu dia, kan dapat tambahan 20%. Bonnya kecil sih guys ya, 2%. Cuman di sini kita ngambil shotnya 5%. Terus Inside Master 20%, dia punya Inside Master 20%, 1-2 100%, sama dribble 5x5. Terus Ed Nilsson ini punya Inside Master 50%. Jadi kalau ini
tebakannya benar hampir pasti nggak bakal kelewat sih guys, karena 50% itu gede banget. Terus auto intercept tapi 40% doang dan cuma di tengah. Terus ada Taki ini pemain baru, set master bagus banget di sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus dia ada pedal to the metal sama ada Inspire ini gimana ya, bukan hotline dia. Inspire itu plus 2% start ketika jadi kalau Taki ini win match up, si forward kita tuh dapat tambahan 2% ya, auto ya. Jadi GG juga. Terus Reza sama Santana nih nggak perlu di review, emang cara yang cukup wajib untuk di rank superstar kalau kalian nggak ada opsi lain sebagai striker. Terus Roberto juga ini sebenarnya terlalu bagus menurut gue statnya, tapi shootnya itu suka range-nya itu gila ya dari dulu ini, dari pertama kali gue pernah main Tsubasa. Terus Kawing shoot ini hampir bisa ngejebolin semua kiper ya, karena gue juga sering mati si Roberto ini dan emang gigi dia. Terus Tsubasa nih nggak perlu di review, no Tsubasa no party. Dan kemarin tuh gue juga sempat ngelihat kalau misalkan ini tuh bisa dipakein si Matsuyama, dan kalau pakai Matsuyama ini bakal jadi spam shot team. Jadi nangis sih kalau lawan laki si Gino di spam shot sama Matsuyama Golden 23 yang baru ini. Ini juga salah satu char yang agak nggak ngotak sih RNG-nya, karena nembak dari manapun suka masuk. Ini gue juga kadang suka kesel di bola sama dia, sama gue kesel lagi di debuff sama tim debuff. Nah jadi gitu guys, ini gila sih, 30,5% bond plus shield 30%. Jadi menurut gue buat kalian yang bingung buat gimana caranya playable di rank superstar ke atas karena banyak tim debuff, ini solusinya. Dan balik lagi, nah jadi gue juga bakal selain ngasih tahu kalian tim debuff, gue juga bakal ngasih tahu kalian future plan dari tim gue sekarang. Ini future plan dari tim gue sekarang. Kalian lihat aneh ya, ada Yumikura ya. Nah jadi sebagai yang kita tahu, nanti di akhir video gue bakal naruh gambarnya Soga baru warna hijau limited. Kalau misalkan nanti gue dapet Soga, gue bakal ngegacha si Misugi Pet ya guys ya. Jadi kalau ini ditambahin Soga sama Misugi Pet, menurut gue bakal lebih GG lagi sih tim gue, karena bondnya ini sementara 32% guys ya. Ini kalau misalkan tadi gue udah hitung, kalau ini si Karstnya diganti sama Soga hijau dan Yumikuranya diganti sama Misugi, bondnya itu bakal langsung up ke 35% juga kalau nggak salah ya. Ini 32, Kars ini berapa? Dia 2,5 tambah 1, berarti selisihnya 1,5 sama Soga. Ini 3,5. Ini 2. Si Misugi 3,5. Iya benar, 35% guys. Jadi sama tim ini 35% juga. Cuman gue bakal ngurangin satu totem. Gue bakal ngurangin si Soga ini guys. Jadi dia bakal ganti ke Soga hijau. Dan gue ngeliat GG banget sih, dia punya 25% FBS, ditambah bond 4% juga, ditambah kalau gue nggak salah tuh club killer. Jadi kalau selama masih meta club, Soga itu monster guys ya, dan dia warnanya hijau, jadi nggak kalah guys sama si Tsubasa. Kalau Soga ini dia kalah sama Tsubasa karena warna alaminya juga udah kalah, karena dia biru, Tsubasa hijau. Dan cuman guys yang masih jadi pertimbangan gue adalah gue bakal kehilangan intercept 15%. Auto interceptnya 15% bakal hilang karena yang ngasih auto intercept itu si Soga ini. So gimana menurut kalian? Haruskah gue ngegacha Soga hijau nanti, atau ini bener-bener trap lagi nih gara-gara kayak si Elang Otomo kemarin nih? Gue tuh malas banget nih, ntar munculnya apa, karena tahun lalu gue inget banget waktu Anif bulan Juni juga, bulan Juni atau bulan Desember gitu, kalau nggak salah bulan Juni juga deh guys. Jadi waktu itu ada banner limited hijau juga, sama itu ada card yang bisa ngebuff si Margus. Gue gacha itu habis-habisan. Setelah itu 2 minggu setelah itu ganti Anif, nggak kepake guys sama sekali guys. Emang kadang-kadang klub itu tuh benar-benar tricky waktu Anif ini nih. Gue takutnya nanti berubah meta, akhirnya nggak ada bon-bonan lagi yang lebih gila lagi guys. Jadi menurut kalian gimana guys? Coba tolong komennya guys ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe guys ya.